Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Agung Dia Harmayanti. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pertemuan ilmiah. Kita langsung saja. Untuk yang pertama ada lokakarya. Jadi lokakarya atau academic workshop itu merupakan pertemuan yang dilakukan untuk mempertemukan beberapa orang ahli dalam bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas permasalahan terkait bidang yang dinaungi dan mencari solusi permasalahan tersebut. Pada gambar itu contohnya ada lokakarya bela negara. Nah, jadi untuk misalnya topiknya terkait bela negara, pasti yang diundang adalah narasumber yang ahli di bidang bela negara. Nah, untuk lokakarya ini bisa juga disebut dengan mini workshop atau pelatihan kecil. Dalam acara lokakarya ini ada seorang MC dan juga ada moderator yang mengarahkan jalannya lokakarya, dan ada juga tentunya audiens yang mendengarkan materi-materi dari narasumber lokakarya. Untuk yang kedua ada simposium. Nah, untuk simposium ini akar katanya itu dari simpineng, itu bahasa Yunani, artinya itu minum. Nah, pada zaman dulu itu simposium biasanya identik dengan acara kumpul-kumpul dan dibarengi dengan meminum anggur. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, simposium itu berubah menjadi suatu pertemuan yang menghadirkan beberapa pakar dalam bidang tertentu untuk membahas suatu pokok bahasan tertentu. Nah, simposium ini merupakan suatu pidato atau serangkaian pidato pendek di depan audiens, di mana audiens itu akan menempati tempat duduk yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kalau misalnya narasumbernya hanya satu, berarti narasumbernya seperti pada gambar simposium nasional itu, simposium nasional MPR Republik Indonesia yang pada gambar. Nah, jadi ada satu orang di depan itu akan seperti khotbah atau berpidato di depan audiens. Nah, diatur sedemikian rupa itu bisa digambar. Di gambar itu terlihat dia diberikan meja. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Bedanya dengan lokakarya itu kan narasumbernya itu memberikan materi terkait permasalahan. Sedangkan kalau simposium ini satu ahli atau beberapa orang ahli itu dia akan melakukan seperti khotbah atau pidato mengenai pemikirannya terkait materi yang dibahas. Yang ketiga ada diskusi panel. Diskusi panel ini merupakan pertemuan yang bertujuan untuk membahas topik yang menjadi perhatian publik. Nah, diskusi panel biasanya menampilkan narasumber yang ahli di bidang tertentu yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Nah, seperti di gambar itu contohnya ada diskusi panel yang bertema perlukah artis dan seniman berpolitik. Nah, bisa lihat di gambar itu narasumbernya adalah artis-artis yang terjun di bidang politik. Jadi diskusi panel ini seperti diskusi biasa. Jadi adanya diskusi dialogis antar audiens dan juga antar sekelompok narasumber yang menaungi topik yang dibahas. Nah, yang terakhir ada seminar. Nah, seminar itu biasanya disajikan seperti kuliah atau kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga tak sedikit orang juga menyebutnya dengan kuliah umum. Di akhir kegiatan seminar biasanya dilakukan pembacaan kesimpulan oleh notulen dan acara ditutup oleh moderator. Seminar ini yang paling umum dikenal dan oleh orang awam juga pasti sering mendengar kata seminar. Nah, seminar itu seperti kuliah umum, seperti kuliah di tempat yang terbuka, tapi mahasiswanya itu siapa saja boleh join. Nah, karena masa pandemi dan tidak boleh ada kerumunan,
Maka seminar ini sekarang kebanyakan dimodifikasi melalui aplikasi online meeting dan namanya itu sering disebut dengan webinar. Tapi konsepnya sama, hanya saja perbedaannya luring dan juga daringnya. Jadi terkait jenis-jenis pertemuan ilmiah itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan cara latihan menjadi MC atau moderator baik dalam berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya memiliki suatu teks moderator. Di sini saya akan mencoba berlatih bagaimana membacakan teks moderator dalam berbahasa Indonesia. Kita langsung saja. Hadirin dimohonkan untuk tenang karena acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kami ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas MIPA, yang kami hormati Ketua Jurusan Kimia, Sekretaris Jurusan Kimia, Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia, Koordinator Program Studi Analis Kimia, Koordinator Program Studi Kimia, Pembimbing Kemahasiswaan Jurusan Kimia, Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Jurusan Kimia, dan seluruh mahasiswa Jurusan Kimia yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, kita dapat berkumpul di sini dalam acara pelatihan penulisan proposal PKM, yang pada kesempatan kali ini materi akan dibawakan oleh Bapak Dr. Renat Iwayan Karyase, SPD MSc. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, presensi yang telah kita lalui bersama, pembacaan tata tertib kegiatan, doa, laporan ketua panitia, sambutan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang sekaligus membuka acara secara resmi, penyampaian materi oleh pemateri, kegiatan tanya jawab, dan penutup. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib kegiatan. Adapun tata tertib acara pada hari ini yaitu yang pertama, serta melakukan presensi melalui Google Form yang telah disediakan. Yang kedua, presensi dilakukan pada awal dan akhir kegiatan. Ketiga, peserta memperhatikan dengan baik ketika narasumber menyampaikan materi. Yang keempat, peserta dapat mencatat poin-poin yang dikira penting. Kelima, ketika sesi diskusi atau sesi tanya-jawab berlangsung, peserta dipersilakan untuk menuliskan "saya ingin bertanya" di kolom komentar. Setelah moderator mempersilahkan, peserta dapat mengaktifkan audio dan video dan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaan. Jika peserta tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya, peserta dapat menuliskan pertanyaannya langsung di kolom komentar. Yang keenam, sesi diskusi terdiri dari 2 sesi yang masing-masing sesinya terdiri dari 3 penanya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah doa. Doa akan saya pimpin langsung. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon.
Demikian tadi laporan dari Ketua Panitia. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang sekaligus kami mohon kesediaannya untuk membuka acara secara resmi. Kepada Bapak disilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Terima kasih kepada Bapak karena telah membuka acara ini secara resmi. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Dr. Renat Iwayan Karyase, SPD MSc. Kepada Bapak dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Dan untuk peserta pelatihan serta Bapak Ibu dosen disilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, bagi Bapak Ibu dosen yang memiliki kepentingan lain dapat meninggalkan Google Meet ini. Namun, kami mengharapkan Bapak Ibu dosen untuk tetap berada di Google Meet sampai akhir pelatihan. Kepada Bapak Dr. Renat Iwayan Karyase, SPD MSc, dipersilakan. Acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa sesi tanya jawab terdiri dari 2 sesi yang masing-masing sesinya terdapat 3 orang penanya. Untuk sesi pertama, kepada peserta pelatihan yang ingin bertanya dipersilakan. Demikian tadi sesi diskusi pertama. Untuk sesi kedua, kepada peserta pelatihan yang ingin bertanya dipersilakan. Demikian tadi pelatihan penulisan proposal PKM yang dibawakan oleh Bapak Dr. Renat Iwayan Karyase, SPD MSc. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah bersedia menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Acara selanjutnya adalah sambutan penutup oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ketua Jurusan Kimia yang sekaligus kami mohon kesediaannya untuk menutup acara secara resmi. Kepada Bapak disilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Terima kasih kepada Bapak karena telah menutup acara ini secara resmi. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan yang telah hadir. Mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kesalahan tutur kata. Kepada peserta pelatihan dipersilakan untuk mengisi formulir Google Form pada kolom komentar sebelum meninggalkan Google Meet. Sebelum mengakhiri acara kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Demikian tadi pembacaan teks moderator dalam berbahasa Indonesia. Dalam pembacaan teks formal seperti ini diharapkan agar suara yang dikeluarkan itu adalah suara bulat agar terlihat lebih profesional, dan selanjutnya diperhatikan juga intonasi pembacaan, kapan saat koma dan juga kapan titik, dan penjadaannya juga harus diperhatikan dan harus juga mengatur napas, karena kalau napasnya tidak diatur dengan baik nanti akan sangat sulit dalam pembacaannya dan bisa kehabisan napas dan jadi ngos-ngosan. Selanjutnya saya lanjutkan dengan pembacaan teks dalam bahasa Inggris. Om Swastiastu. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Agung Diah Armayanti. It's a precious chance for me to be your master of ceremony on this very special occasion, the seminar about global warming. First of all, let's say thanks to Ida Sangya Widiwasa who has gave us guidance, happiness, health, and mercy so we can attend and participate in this special event without any obstacle. I would like to welcome Mr. Alam Budiansyah as our speaker today and all of the audience. On this special evening, we have several agenda as follows. First, opening. Second, praying. Third, speech from Mr. Satyawan as the head of the committee. Fourth, main lecture from Mr. Alam Budiansyah. And the last is
closing. Well, ladies and gentlemen, let's begin this event by praying. Move on to the next agenda is praying, which will be led by myself. Praying start. Praying end. The next agenda is speech. The speech will be delivered by Mr. Setiawan as the head of the committee. For Mr. Setiawan, time is yours. Thank you, Mr. Setiawan, for the speech. The next agenda is main lecture from Mr. Alam Budiansyah. For Mr. Alam Budiansyah, time is yours. Thus the lecture from Mr. Alam Budiansyah. Thank you for your very good lecture. May all of us get the value and benefits from the lecture. Finally, we come to the end of this event. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for your coming and your nice attention. Om Santi 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 Om. Good evening. Nah, itu tadi contoh pembacaan teks MC berbahasa Inggris. Memang ada yang harus diperhatikan, memang sama seperti yang berbahasa Indonesia, hanya saja untuk berbahasa Inggris harus diperhatikan juga pronunciation-nya. Karena saya sendiri juga baru latihan, jadi pronunciation-nya masih agak kurang. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi MC berbahasa Inggris, bisa dilatih untuk pronunciation-nya, bagaimana pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.